kami membawa pasien rujukan dari ruang Anyelir atas nama Ibu Ayu. Baik, untuk pasiennya bisa dibawa ke ruang 506, lalu untuk rekam medisnya bisa diberikan kami untuk operan ya. Baik Sus, ini Sus rekam medis Bu Ayu. Terima kasih. Sus mau tanya, untuk pasien yang tadi Sus anterin atas nama siapa? Atas nama Ibu Ayu. Ibu Ayu, lalu untuk nomor teleponnya? Nomor teleponnya 085 750 850 950. Lalu untuk penanggung jawab pasiennya siapa ya Sus? Penanggung jawabnya yaitu suaminya atas nama Bapak Anton. Lalu untuk dokter DPJP-nya? Dokter DPJP-nya Dokter Anastasia Larasati. Lalu untuk diagnosa pasien tersebut apa ya Sus? Pasien diagnosanya kanker payudara stadium 4. Apakah pasien sudah melakukan metastasis? Ya, metastase sudah ke paru-paru. Lalu upaya apa saja yang sudah diberikan kepada pasien Sus? Berdasarkan catatan rekam medis terakhir, pasien sudah melakukan kemoterapi rutin di RS. Dan kemarin terakhir pasien mengeluh nyeri. Kami sudah memberikan kodein 1 mg per hari. Kemudian kami juga memberikan obat mual muntah on dan sentron 8 mg per hari. Baik Sus, terima kasih untuk operannya. Selanjutnya kami akan melakukan riwayat pengobatan secara detail melalui catatan rekam medis dan akan melakukan pengajian paliatif lanjut kepada pasien. Oke, baik Sus. Kalau begitu kami izin kembali ke ruangan kami ya Sus. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Alza yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin cek kondisi Ibu ya Bu. Yang dirasakan Ibu saat ini apa ya Bu? Saya nyeri banget Sus di payudara. Nyeri di sebelah mananya ya Bu? Di payudara sebelah kiri Sus. Lalu untuk nyerinya seperti apa? Rasanya tuh seperti ditusuk-tusuk gitu loh Sus. Baik Ibu, seperti itu ya Bu yang Ibu rasakan. Lalu untuk skala nyerinya yang dirasakan seberapa besar ya Bu? Misal saya tunjukkan wajah ini, skala nyerinya dari 0 sampai 10 ada di berapa ya Bu? Yang ini skala 6 ini Sus. Baik, skala 6 ya Bu. Ibu sudah merasakan nyeri ini sudah berapa lama ya Bu? Sekitar 6 bulan Sus. Lalu untuk nyerinya apakah menjalar ke daerah lainnya juga Bu? Enggak Sus, hanya di payudara. Baik, apakah ada faktor yang dapat memperberat atau meringankan nyeri Ibu? Kadang kalau misalkan saya nyeri itu tambah berat. Kalau misalkan saya cerita ke suami saya malah nggak jadi nyeri gitu loh Sus. Jadi kalau saya cerita ke suami saya malah nggak nyeri. Tapi kalau misalkan saya biasa aja gitu malah nyeri terus gitu loh. Baik Ibu, selain nyeri apakah ada keluhan lain yang Ibu rasakan? Iya Sus, saya tuh merasa cepet lelah, cepet capek, mual muntah juga, terus kadang juga susah tidur. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat lain yang dialami sebelumnya? Apakah Ibu juga mengalami alergi obat atau makanan? Ada Sus, saya sudah 2 tahun ini punya penyakit gula, sering kontrol juga di puskesmas. Tapi untuk alergi sepertinya saya tidak ada Sus. Baik Ibu, saya izin memeriksa tensi dulu ya Bu ya. Saya izin ambil alatnya dulu ya Bu. Baik Sus. Permisi Pak, bisa keluar sebentar Pak? Baik
Baik Ibu, ini untuk tensinya normal 112/70, untuk nadinya 87 ya Bu. Baik, sus. Isi ya Bu. Ya. Lalu saya izin cek suhunya ya Bu. Ini sih. Sih itu caranya. Iya, kurang betul. Untuk suhunya 36,8 ya Bu. Baik, sus. Baik Ibu, apakah Ibu mengalami sesak nafas, batuk, dan dahaknya sulit keluar? Saya sering merasa sesak nafas, suster. Baik, apakah Ibu ada gangguan nafsu makan, gangguan menelan, penurunan berat badan, atau diare Ibu? Ya, suster, sejak sakit nafsu makan saya jadi berkurang, mual muntah juga, tapi untuk diare saya tidak ada. Baik, apakah Ibu merasakan pusing, sering mengantuk, halusinasi, atau mimpi buruk Ibu? Kalau pusing setelah kemoterapi saja, suster. Baik, apakah Ibu mengalami gangguan perkemihan, dan apakah Ibu juga mengalami gangguan pada kulit Ibu? Tidak, suster. Tidak. Apakah Ibu mengetahui tentang penyakit Ibu? Lalu yang Ibu rasakan saat menderita penyakit ini apa ya Bu? Ya, suster, saya tahu saya menderita kanker. Saya juga merasa bingung kenapa saya bisa kena penyakit ini. Saya merasa Tuhan itu tidak adil kepada saya. Ya Ibu, saya dapat merasakan apa yang Ibu rasakan. Tuhan tidak seperti itu. Semoga Ibu dapat mukjizat dari Tuhan, dapat kesembuhan dari penyakit ini. Tidak, suster, Tuhan itu tidak adil sama saya. Saya tuh merasa malu sebagai perempuan, masa seperti kehilangan percaya diri, saya tidak punya payudara. Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu sedang menghukum saya, suster. Tidak Bu, Ibu harus sabar, harus ikhlas. Untuk Bapak, apakah Bapak sudah mengetahui penyakit Ibu? Iya sus, saya sudah tahu. Sebelum ini Ibu pernah dirawat dengan penyakit gula. Ibu sering saya nasihati untuk selalu menjaga kesehatannya, dan apabila badan tidak enak badan, langsung periksa ke dokter atau ke puskesmas. Saat saya kerja, Ibu sering diantar sama adiknya untuk dirawat di rumah sakit. Apakah untuk keluarga lainnya juga pernah mengalami penyakit ini Pak? Ada, dulu almarhum ibu mertua saya kanker serviks. Baik Pak, Bu, terima kasih. Saya izin pamit. Nanti saya akan konsultasikan dulu ke dokter dan tim paliatif. Jika Ibu membutuhkan bantuan, bisa panggil saya atau langsung pencet tombol di samping ya Bu. Terima kasih. Baik, suster, terima kasih. Baik suster, terima kasih. Ya. Halo Dokter Abigail, apakah dokter mendengar suara saya? Ya, halo, dengan siapa ya Mbak? Ini dengan perawat Alza, dokter. Oh iya, ada apa Mbak? Apa ada pasien buat saya Mbak? Iya dokter, ini ada pasien atas nama Nyonya Ayu dengan kanker payudara stadium 4 dokter. Izin menyampaikan hasil pengkajian kami, saat ini pasien mengeluh nyeri, mual muntah, merasa lelah, sesak nafas, sulit tidur di malam hari. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, tekanan darah 140/90 mmHg, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit, dan suhunya 37 derajat, dok. Oke Mbak, apa ada masalah sosial, kultural, spiritualnya Mbak? Iya dokter. Oke, terapinya udah dapat apa aja ya Mbak? Dari Dokter Anastasia Larasati, pasien sudah mendapatkan infus HRL 20 TPM, obat kodein dengan dosis 1 mg dan ondansetron 8 mg per hari, dok. Oke, yang terapinya Dokter Anas dilanjutin aja Mbak. Besok kita adakan meeting ya bersama tim paliatif untuk membahas mengenai pasien tersebut. Baik dok, terima kasih dokter. Oke, sama-sama Mbak. Pagi. Pagi dok. Selamat pagi Ibu, Bapak. Perkenalkan, saya Dokter Abigail yang merawat Ibu bersama dengan Mbak Alza di sini. Ibu mau tanya dulu Bu, gimana keadaannya hari ini? Lumayan Bu, tapi masih terasa nyeri. Masih nyeri. Nyerinya seperti apa?
Nyerinya di payudara kayak ditusuk-tusuk gitu loh, Dok. Skalanya sudah Skala. diajarin sama Mbak Alza, skalanya Sudah. berapa? Skala 6, Dok. Skala 6. Oke, saya izin untuk cek ya, boleh Iya, ya? dokter. Maaf, permisi. Saya izin untuk buka bajunya. Oh, iya, dokter. Ada luka ya di sini. Oke, bisa bernafas saja. Oke, lagi. Oke, tarik nafas lagi sedikit. Baik. Oke, sekali lagi tarik nafas. Oke, baik. Untuk lukanya nanti tolong ya Mbak dibersihkan. Nanti lukanya akan dibersihkan oleh perawatnya, Mbak, Bu. Dan nanti akan kami tindak lanjuti juga untuk tindakan selanjutnya. Sekian saja pemeriksaan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Tidak dokter. ada. Baik, Bapak apa ada yang ditanyakan, Pak? Tidak. Baik. Jika demikian saya pamit dulu ya Bu ya. Nanti akan ditindaklanjuti bersama dengan Mbak Alza. Iya. Mari, terima Dokter. kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Dok. Terima kasih karena sudah hadir di meeting hari ini. Kita akan membahas mengenai Ibu Ayu. Usianya 50 tahun, saat ini diagnosisnya kanker payudara stadium 4. Pasien ini sudah menjalani kemoterapi rutin selama ini. Keluhannya masih nyeri, mual, muntah, pusing, masih kelelahan juga, kadang sesak nafas dan insomnia, sulitan untuk tidur. Lalu untuk terapi farmakologi nyerinya ini belum efektif. Saya sudah tanya sama Mbak Alza, ternyata belum cukup efektif. Nanti bisa saya berikan alternatif lain. Juga untuk hasil psikologi sosial spiritualnya akan disampaikan oleh Mbak Alza. Monggo Mbak, silahkan Mbak. Baik, dokter, terima kasih untuk waktunya. Baik, Bapak Ibu, akan saya sampaikan data hasil pengkajian pasien ini. Untuk kondisi psikologisnya, pasien memang terganggu. Pasien merasa takut terhadap penyakitnya yang diderita karena semakin memburuk dan tidak dapat disembuhkan. Pasiennya juga tidak dapat, pasien juga tidak ingin mendapat penyakit ini. Pasien merasa malu, seorang wanita kehilangan rasa percaya dirinya, kehidupan sosialnya juga terganggu, Dok. Karena pasien ini sudah menarik diri dan sering diam. Spiritualnya pasien juga terganggu. Pasien cenderung menyalahkan Tuhan karena merasa tidak adil atas penyakit yang dideritanya, Dok. Baik Mbak Alza, terima kasih laporannya. Seperti yang tadi Bapak Ibu semua sudah dengar ya, itu adalah pengkajian psikologis, sosial, dan juga spiritualnya. Untuk Mbak Heni, tolong dicatat, saya akan resepkan obat lain untuk penghilang rasa nyerinya. Ada morfin, dosisnya 2,5 mg per oral saja, 4 jam, setiap 4 jam dengan monitor penurunan nyeri ya Mbak Alza. Lalu untuk mual muntahnya saya berikan metoclopramid 10-40 mg sehari. Untuk sesak nafasnya nanti tolong Mbak Alza diberikan oksigen nasal kanul saja 4 liter per menit. Untuk insomnianya diberikan temazepam 10 mg per hari. Dan untuk kelelahannya nanti bisa membatasi aktivitas. Baik dokter, untuk obat-obatannya mohon segera diresepkan nggih. Nanti untuk selanjutnya akan kami siapkan. Mungkin yang perlu diperhatikan nanti untuk efek sampingnya dokter. Jadi apabila ya timbul dari pemberian obatnya dari analgesik dan antiemetiknya. Begitu ya, Dok? Baik Mbak Heni, terima kasih. Sekarang kita berlanjut ke Mbak Bella. Mbak Bella, tolong dibantu untuk pasien ini sedang mengalami kelemahan, keletihan, dan nanti tolong dikaji ulang untuk mobilitasnya dan segala macamnya. Tolong dibantu ya Mbak ya untuk diterapi tentang mobilitasnya. Baik dokter, kami akan memberikan terapi fisik seperti gerakan sederhana, terapi manual, contohnya pijat atau mobilisasi, kemudian memberikan edukasi untuk melanjutkan terapi saat pasien pulang nanti selama di rumah. Baik Mbak Bella, terima kasih. Sekarang Mbak Alza, tolong nanti intervensi keperawatannya ditambah ya dalam hal mengatasi nyerinya dan segala macamnya. Begitu Mbak. Baik dokter, untuk nyerinya kami akan berikan terapi terbimbing diiringi musik. Untuk mual muntah akan kami anjurkan makan sedikit tapi sering. Untuk insomnia akan kami berikan terapi guide imagery. Untuk sesak nafas kami akan berikan posisi semi flower. Baik Mbak Alza, terima kasih.
Sekarang kita berlanjut ke masalah psikologis pasien. Di sini ada Bapak Arya selaku psikolog yang akan menangani pasien. Bapak Arya, boleh mungkin disampaikan Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk pasien? Baik dokter, untuk kondisi pasien saat ini cemas, maka harus diberi terapi penurun kecemasan seperti hipnosis. Pasien juga harus dibimbing agar menerima terhadap penyakit yang saat ini diderita. Dan suami pasien harus diedukasi supaya selalu menerima pasien dan memberi dukungan kepada pasien agar tenang dan tidak kesepian. Baik Pak Arya, terima kasih. Sekarang kita akan berlanjut ke masalah spiritual pasien. Pak Ustadz ada di sini, namanya Pak Bagus. Pak, boleh disampaikan Pak, apa yang akan Bapak berikan untuk pasien ini masalah spiritualnya? Baik dokter, untuk kondisi spiritual pasien sepertinya harus diberikan terapi spiritual seperti terapi murotal, terus dibimbing untuk terus beribadah, berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan, serta menerima penyakitnya dan menganggap bahwa penyakit ini sebagai penebusan dosa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman, kita sudah selesai meeting hari ini. Tolong untuk semua bagian mencatat tugasnya masing-masing dari tindakan-tindakan yang tadi sudah kita sepakati bersama. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke pasien, tapi sebelumnya itu kita mau tutup dulu meeting hari ini. Semoga terapi yang kita rencanakan bisa bermanfaat bagi pasien untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sekian saya tutup meeting hari ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pagi dokter. Masih ingat saya Bu? Masih. Oke, hari ini saya bawa teman-teman Ibu. Maaf banyak ya yang datang ke sini. Nggak apa-apa ya Bu ya. Saya mau kenalkan ini teman-teman dari tim paliatif yang akan merawat Ibu Ayu ya Bu ya. Saya kenalkan dulu dari yang paling ujung ini ada fisioterapis. Nanti akan membantu Ibu dalam bidang kelemahannya Ibu, dalam mobilitas fisiknya Ibu. Nanti akan bersama dengan Mbak Bella namanya. Oke. Selanjutnya ini yang biru ada Mbak Heni. Ini adalah farmasis Bu, yang nanti akan meracikkan obat-obat buat Ibu sesuai yang saya resepkan nanti bersama juga tim yang lain. Jika ada resep-resep ke Mbak Heni farmasis namanya Mbak Heni. Lanjut yang di belakang ini adalah Bapak Ustadz. Ya nanti sesuai dengan yang agamanya Ibu nggih, Muslim, ada Bapak Ustadz yang nanti akan membantu Ibu dalam bidang kerohanian, begitu Bu. Selanjutnya di sebelahnya ini ada Bapak Arya, atau bisa dipanggil Mas Arya juga nggak apa-apa. Adalah psikolog yang akan nanti menangani masalah psikisnya Ibu. Nanti bisa pelan-pelan bantu sama Mas Arya ya Bu. Dan yang terakhir nih Ibu udah kenal banget dong ya. Ini perawat paliatif dari tim kami, namanya Mbak Alza yang nanti akan membantu Ibu selama Ibu dirawat di sini. Begitu Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu dari kami tim paliatif? Tidak dokter. Tidak. Baik, jika tidak saya izin untuk berpamitan ya Bu ya. Nanti ke depannya Ibu akan berproses perlahan-lahan bersama dengan kami para tim paliatif. Bisa dimengerti ya Bu ya? Bisa dokter. Oke. Lekas sehat, lekas pulih ya Bu ya, lekas kembali semangat lagi. Oke, mari kami pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa. dokter. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi sus. Perkenalkan, saya perawat Alza yang bertugas pada pagi hari ini. Tujuan saya ke sini untuk mengajarkan Ibu terapi musik untuk menghilangkan rasa nyeri pada payudara Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Jika Ibu bersedia, saya izin memulai untuk terapinya ya Bu. Baik sus. Baik Ibu bisa mendengarkan arahan saya, Ibu bisa pejamkan mata. Lalu Ibu bisa memikirkan hal-hal positif seperti bermain dengan anak Ibu di pantai. Lalu Ibu berkreasi bersama keluarga, liburan sama suami, dengan anak-anaknya. Ibu jangan memikirkan penyakit Ibu, lupakan semua penyakit Ibu supaya tidak menimbulkan rasa nyeri pada penyakit Ibu lagi. Apakah sudah terasa lebih enakan Ibu nyerinya? Lumayan sus. Baik, jika sudah enakan, saya cukupkan untuk terapinya ya Bu ya. Baik Ibu, apakah Ibu ada keluhan lain?
Ah, iya sus, badan saya tuh pegel-pegel kayak lemah gitu loh, lemes semuanya. Baik Ibu, jika Ibu merasa lemah, saya akan memanggil bagian fisioterapi ya Ibu ya. Permisi Ibu. Baik suster, terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi mbak. Perkenalkan, saya fisioterapi Bella Vista yang akan bertugas untuk membantu Ibu untuk massage punggung terapi fisik ya Bu. Baik mbak. Baik Bu, kalau begitu saya akan langsung mulai untuk memberikan massage punggungnya ya Bu. Untuk posisinya Ibu duduk terlebih dahulu. Oh Bu. iya. Bisa duduk sebentar. Aduh. Bu, miring sedikit ya Bu. Oh iya. Saya mulai dari bahu dulu ya Bu. Sakit ya Bu? Atau enakan? Lumayan su. Kemudian turun ke bawah ya Bu. Lalu naik ke atas. Baik Bu, sudah selesai massage punggungnya. Ibu bisa posisinya tiduran kembali ya Bu. Baik mbak. Baik Bu, saya sudah selesai. Untuk keluhannya Ibu apa yang dirasakan ya Bu? Saya tuh sudah enakan sus, tadi pegel-pegelnya udah hilang. Tapi tuh saya suka merasa sedih gitu loh sus, saya kesel sendiri karena kenapa saya menderita penyakit ini. Saya juga sedih nggak bisa nerima kalau saya tuh menderita kanker stadium 4 gitu. Baik Bu, untuk keluhannya tadi sedih dan cemas ya Bu. Saya akan laporkan ke psikolog. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu untuk kembali. Terima Terima kasih kasih, mbak. Selamat pagi. Terima kasih pagi mbak. Selamat siang Ibu. Selamat siang mas. Perkenalkan, saya psikolog Arya. Di sini saya akan membantu Ibu untuk meringankan cemas. Ibu tadi merasa cemas Ibu ya? Iya mas. Nanti saya akan melakukan terapi penurunan cemas yaitu dengan hipnosis dengan menggunakan 5 jari. Nanti untuk prosedurnya Ibu bisa mengikuti apa yang saya arahkan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia kita mulai saja Ibu. Baik. Yang pertama coba tangannya ditempelkan ke telunjuk. Terus Ibu pejamkan mata, kosongkan pikiran. Bayangkan Ibu tidak cemas dan Ibu merasa tenang. Kemudian jempol sama yang telunjuk tengah Ibu pikirkan Ibu berada di tempat-tempat indah seperti pantai, gunung. Selanjutnya yang di manis, Ibu bayangkan Ibu pernah mendapatkan prestasi, penghargaan yang pernah Ibu alami. Selanjutnya yang terakhir di kelingking, yakinkan pada Ibu bahwa tidak sakit, sehat, tidak sakit Ibu ya. Baik, ada hitungan 3, Ibu bisa buka mata. 1, 2, 3. Baik Bu, untuk terapi penurun kecemasan sudah selesai. Saat ini apa yang Ibu keluhkan? Sudah lumayan mas, sudah nggak ngerasa cemas lagi. Tapi tuh saya akhir-akhir ini tuh jarang berdoa, jarang beribadah, jarang sholat. Tuh karena saya tuh ngerasa Allah tuh nggak adil sama saya mas. Gitu aja sih. Baik, nanti saya akan konsulkan ke. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya. Permisi. Terima kasih mas. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya petugas rohaniawan yang akan memberikan kebutuhan spiritualitas Ibu. Nama saya Bagus, Ibu bisa panggil saya Ustadz Bagus. Oh iya. Sebelumnya saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya merasa kesal sih Ustadz. Karena tuh saya merasa Allah tuh nggak adil sama saya. Oh begitu ya Bu. Baik, Ibu, ketika Ibu merasa cemas ataupun kesal terhadap Allah atas penyakit yang Ibu derita, Ibu mau tidak saya ajarkan terapi untuk mengurangi kesal Ibu? Boleh Ustadz. Baik, terapi ini adalah terapi murotal, yaitu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, nanti Ibu bisa melakukannya ketika Ibu merasa kesal, merasa jengkel terhadap Tuhan atas apa yang sudah diberikan itu. Nanti tata caranya Ibu rileks, tenang, pejamkan mata, yakinkan pada Ibu bahwa Allah itu akan menyembuhkan dan akan memberikan sesuatu yang baik pada Ibu. Baik, saya contohkan terlebih ya Bu.
Pertama tenang, rileks, pejamkan mata, yakinkan bahwa Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Lalu kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu ibu yakinkan pada diri ibu bahwa apa yang sudah diberikan adalah hak menjadi ibu, dan ibu yakin Allah akan memberikan solusi dan kesembuhan pada penyakit ibu. Ya. Seperti itu ya Bu? Ya baik Ustadz. Baik, kalau begitu apakah ada yang perlu saya berikan lagi? Cukup Ustadz. Oke, kalau begitu misalkan ibu membutuhkan bantuan, ibu bisa pencet tombol yang ada di samping ibu. Nanti akan ada perawat yang datang untuk membantu kebutuhan ibu. Baik Baik, Ustadz. kalau begitu saya izin kembali ya Bu. Ya. Baik, selamat siang Bu. Ya, selamat siang Ustadz. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Dok. Ketemu lagi kita di meeting hari ini membahas mengenai Nyonya Ayu, 50 tahun dengan kanker stadium 4. Sesuai laporan yang sudah saya terima dari masing-masing Bapak Ibu di sini, Mbak-mbak Mas-mas di sini, bahwa pasien sudah improve, pasien sudah baik kesehatannya, sudah semakin baik lagi. Dari fisiknya ya Mbak Bella sudah baik pasien, dari masalah nyeri Mbak Alza sudah diajarkan terapi untuk imajinasi segala macamnya. Dari segi psikologis juga saya dapat laporan sudah membaik juga, dan spiritual juga pasien sudah bisa untuk tidak kecewa dan marah dengan Tuhan. Begitu ya Ustadz ya? Oke. Baik, jika sudah semua yang kita lakukan dan alhamdulillah ya semuanya berjalan dengan baik, sekarang ini kita bisa discharge, pasien bisa kita pulangkan untuk mendapat perawatan lanjutan di rumahnya. Mungkin nanti bisa bersama anaknya dan suaminya, kita juga bisa edukasi lebih lanjut untuk keluarganya. Begitu, terima kasih Bapak Ibu, Mas Mbak yang ada di tempat ini yang sudah mau bekerja sama dengan tim paliatif ini menangani Nyonya Ayu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan pasien yang berbeda pastinya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video kami dari tim paliatif Stikes Logorejo Semarang. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan semoga bisa menjadi panduan bagi teman-teman perawat yang ada di rumah sakit dalam melaksanakan keperawatan paliatif. Sampai jumpa lagi dengan kami di video-video yang lain. Selamat siang, sampai jumpa.